Halo semuanya, sering gak sih kamu dengar istilah statistik sama statistika dan mikir apaan sih bedanya? Atau mungkin kamu penasaran, kok bisa ya lembaga survei itu tahu perkiraan hasil pemilu padahal yang ditanya cuma ribuan orang? Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas semua konsep dasar ini. Santai aja, kita bakal bikin ini jadi gampang dimengerti. Yuk kita mulai. Coba deh, sadar nggak sadar, tiap hari itu kita sebenarnya berenang di lautan data loh. Waktu kamu lihat hasil quick count pemilu, itu data. Ngecek ramalan cuaca di HP buat besok, itu juga data. Bahkan, ya, jumlah followers kamu di Instagram, itu data juga. Intinya, data itu ada di mana-mana dan jadi bahan utama kita buat ngertiin dunia. Nah, ini dia nih pertanyaan yang sering banget bikin orang bingung. Kedengarannya kan mirip banget ya, statistik, statistika, sering ketukar-tukar juga. Padahal dua kata ini punya arti yang beda jauh. Dan ngertiin bedanya ini tuh ya langkah pertama banget buat bisa melek data. Jadi apa dong bedanya? Gampangnya gini deh, bayangin kamu lagi di dapur. Statistika itu adalah ilmu memasaknya. Jadi ini tuh resepnya, tekniknya, semua proses dari A sampai Z. Mulai dari ngumpulin bahan, ngolah, nganalisis, sampai akhirnya nyajiin masakan yang enak. Nah, kalau statistik, itu adalah kue yang udah jadi, hasil akhirnya. Kumpulan angka atau fakta yang udah rapi tersaji di piring, entah itu dalam bentuk tabel, grafik, atau angka rata-rata. Jadi, ingat ya, statistika itu ilmunya, statistik itu hasilnya, proses versus produk. Simpel kan? Oke, udah clear ya bedanya? Kalau udah, sekarang kita bahas bahan bakunya si statistika. Apalagi kalau bukan data. Sama kayak koki yang butuh bahan-bahan segar, seorang analis data juga butuh data yang benar, biar analisisnya nggak ngaco. Secara garis besar, data itu bisa kita bagi jadi dua keluarga besar. Yang pertama ada data kuantitatif. Ini semua tentang angka. Pokoknya apapun yang bisa dihitung atau diukur. Tinggi badan kamu berapa senti, ada berapa orang yang beli kopi hari ini, nilai ujian kamu dapat berapa, itu semua kuantitatif. Keluarga kedua adalah data kualitatif. Nah, kalau ini bentuknya kata-kata, deskripsi, tujuannya buat ngegambarin kualitas atau makna. Misalnya, gimana pendapat kamu soal film tadi? Bagus, biasa aja, atau jelek? Atau apa warna kesukaanmu? Jawabannya kan bukan angka, tapi punya arti yang mendalam. Tapi ternyata nggak berhenti di situ aja. Data itu bisa kita kupas dari berbagai sisi. Misalnya dari sifatnya. Ada data diskrit, ini hasil ngitung, jadi angkanya pasti bulat, kayak jumlah mobil. Terus ada kontinu, ini hasil ngukur, jadi bisa ada koma-komanya, kayak berat badan. Dilihat dari waktu, ada yang namanya cross section, jadi datanya diambil di satu waktu aja, kayak foto. Ada juga time series, yang datanya direkam terus-menerus, kayak video. Sumbernya juga bisa dari internal, misal data penjualan perusahaan, atau eksternal, kayak data dari BPS. Terakhir, cara dapatnya bisa primer, kita ambil langsung, atau sekunder, kita pakai data yang udah ada. Wah, banyak juga ya. Oke, sekarang kita naik level sedikit ya. Kalau kita udah punya data, kita juga perlu tahu cara ngukurnya. Kenapa? Soalnya, nggak semua angka itu diciptakan setara. Ada kastanya, hehehe. Atau bahasa kerennya, skala pengukuran. Dan skala ini nanti yang nentuin, data kita bisa diolah pakai analisis canggih atau cuma bisa dianalisis secara sederhana. Yuk, kita bedah satu-satu. Level paling dasar itu nominal. Di sini angka cuma jadi label, cuma buat bedain aja. Misalnya jenis kelamin kita kodein. 1 untuk pria, 2 untuk wanita. Angka 2 di sini bukan berarti lebih tinggi dari 1 ya, cuma beda aja. Naik satu tingkat ada ordinal. Nah, di sini udah ada urutan atau ranking. Misalnya tingkat kepuasan. Puas, cukup puas, tidak puas. Jelas kan ada tingkatannya. Tapi kita nggak tahu persis seberapa jauh beda antara puas sama cukup puas. Level selanjutnya interval. Di sini jaraknya udah jelas dan sama. Contoh paling gampang itu suhu Celcius. Jarak dari 10 ke 20 derajat itu sama persis dengan jarak dari 20 ke 30 derajat. Tapi dia nggak punya titik nol yang sejati. 0 derajat bukan berarti nggak ada suhu kan? Nah, level paling tinggi dan paling komplit itu rasio. Dia punya semuanya. Urutan ada, jarak yang jelas ada, dan yang paling penting punya titik nol mutlak. Contohnya berat badan. Berat 0 kg ya berarti emang ada beratnya. Dan 80 kg itu beneran 2 kali lipatnya 40 kg. Oke, bahasan kita selanjutnya ini praktis banget dan penting banget. Coba deh bayangin, kamu pengen tahu pendapat semua anak muda di Indonesia tentang isu lingkungan. Apa mungkin kamu nanyain satu-satu dari Sabang sampai Merauke? Nggak mungkin kan? Nah, disinilah konsep populasi dan sampel datang menyelamatkan. Pertama, kita kenalan dulu sama populasi.
Gampangnya populasi itu adalah keseluruhan grup yang pengen kita tahu ceritanya. Semuanya tanpa kecuali. Kalau kita mau meneliti siswa SMP, ya populasinya seluruh siswa SMP di Indonesia. Kalau mau meneliti mobil, ya seluruh mobil yang diproduksi pabrik itu. Pokoknya ini adalah gambaran besarnya, the whole universe. Nah, karena meneliti seluruh populasi itu seringnya mahal, lama, dan ya mustahil, makanya kita ngambil jalan pintas yang cerdas. Kita ambil sebagian kecil aja dari populasi itu. Inilah yang kita sebut sampel. Tapi ada syaratnya. Sampel ini harus bisa mewakili populasi. Jadi sampel ini kayak miniatur dari populasi. Dari si sampel inilah kita nanti bakal narik kesimpulan buat keseluruhan populasi. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh ya. Misalkan populasi kita adalah seluruh siswa SMP kelas 9 di DKI Jakarta. Wah, itu bisa puluhan ribu orang kan? Banyak banget. Nah, daripada neliti semuanya, kita bisa ambil sampelnya. Misalnya kita pilih beberapa ratus siswa aja, tapi kita ambil dari beberapa sekolah yang tersebar di tiap wilayah Jakarta. Pusat, utara, selatan, timur, dan barat. Nah, hasil dari penelitian ke beberapa ratus siswa inilah yang nanti kita pakai buat bikin kesimpulan tentang puluhan ribu siswa lainnya. Keren kan? Oke, setelah kita ngobrol panjang lebar soal statistika, data, populasi, sampel, mungkin kamu bertanya, jadi intinya buat apa sih semua ini? Jawabannya simpel, ini semua adalah fondasi. Ini tuh kayak belajar baca tulis tapi buat dunia data. Kalau kamu paham ini, kamu jadi bisa membaca dunia dengan lebih baik. Entah itu saat baca berita, lihat hasil riset, atau bahkan buat keputusan dalam kerjaan. Biar nggak lupa, ayo kita rangkum cepet poin-poin pentingnya. 1, ingat ya, statistika itu prosesnya, ilmunya. Statistik itu hasilnya, datanya. 2, data itu ada yang kuantitatif alias angka, ada yang kualitatif alias kata-kata. 3, cara kita mengukur data lewat skala pengukuran itu nentuin seberapa dalam kita bisa menganalisisnya. Dan yang terakhir, kita seringnya meneliti sampel yang kecil untuk bisa mengambil kesimpulan tentang populasi yang besar. Nah, sekarang giliran kamu. Setelah tahu dasar-dasarnya, coba deh lihat sekelilingmu. Coba perhatiin data-data yang lewat di depan mata kamu setiap hari. Pertanyaan menarik apa ya yang kira-kira sekarang bisa kamu jawab pakai bekal baru ini? Selamat menjelajahi dunia data ya!